Pak. Hmm. Assalamualaikum, Bu Dewi. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, baik. Gimana kabarnya, Bu Dewi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih, Bu? Di sekolah, Bu ya? Iya, lagi di sekolah, Pak. Ya, baik. Baik, Bu Dewi, minta waktunya, Bu ya, kita untuk coba diskusi ini sedikit ya, terkait persiapan kita untuk kegiatan ini, Bu. Supervisi akademik nih, Bu. Iya, Berkenan ya, Bu Dewi ya, bisa ya? iya siap, Bapak. Ya baik, ya nanti mohon bantuan Bu Dewi untuk melakukan kegiatan supervisi di kelas kepada guru kita nih ya, Bu Dewi ya. Iya, Bapak siap. Nah, dalam kesempatan ini kita mau coba ini, Bu Dewi ini mau merencanakan persiapan baik nanti kegiatan praobservasinya gitu ya. Masa sekarang kita mencoba membicarakan terus juga nanti pada saat observasinya juga terkait dengan pasca. Nanti mungkin bahan-bahan apa yang kita perlu diskusikan ya, kita perlu lihat begitu ya. Nah, paling nanti penekanannya mungkin pada saat nanti observasi ya Bu Dewi ya. Bu Dewi kan sebagai supervisi ya, melakukan supervisi terhadap guru nanti. Paling penekanannya kita selain juga memang kesesuaian antara apa namanya perencanaannya dalam bentuk modul ajar. Kita kan akan melihat di sini kita untuk kelas berapa ya Bu Dewi rencananya ya? Saya rencananya kelas 3, Bapak. Oh, kelas 3 ya. Rencananya Iya, kelas 3 baik, kelas 3 SD mata ya. pelajarannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik, Iya, berarti nanti selain juga nanti kita melihat komponen penyesuaian antara modul ajar juga dengan atau misalnya perencanaannya dengan juga nanti pelaksanaan mulai dari urutan apa pendahuluannya gitu ya termasuk kegiatan ini sampai dengan penutup kesesuaian itu kita juga nanti akan nilai itu gitu ya. Termasuk mungkin yang penting juga Bu Dewi kita akan lihat kita ingin mengamati adalah proses pembelajaran yang dilakukan guru ini, itu ada nggak proses pembelajaran berdiferensiasinya? Unsur-unsur berdiferensiasinya udah masuk belum gitu ya? Termasuk juga mungkin pembelajaran apa namanya tadi sosial emosionalnya kita ingin juga lihat begitu ya di iya. proses pembelajaran tersebut. Nah itu. Nah menurut Bu Dewi gimana nih? Kira-kira instrumen yang akan kita gunakan seperti apa gitu? Mungkin ada usulnya silahkan. Instrumen yang akan atau rubrik penilaian yang akan saya lakukan Hmm. yaitu eh, mendengarkan aktif, Pak. Soalnya saya mau Hmm. ada diskusi kelompok. Jadi dan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan kepada siswa dalam diskusi kelompok tersebut dan nanti akan ada sesi presentasi sehingga anak menghasilkan sebuah produk seperti itu, Pak. Oh. Berarti juga itu ke PSE ya, salah satunya mungkin kemampuan apa sih namanya berelasi ya. Iya, berrelasi Ya, dan berelasi tanggung berarti jawab ya. lebih ke arah ke PSE-nya ya nanti ke situ Hmm, ya. Oke, baik. Berarti nanti kita siapkan nanti mungkin untuk terkait dengan rubrik untuk supervisinya ya, yang mungkin lebih nanti penekanannya berarti mungkin kita tadi ya ke pembelajaran sosial emosional nanti ya, iya, sosial Bapak. emosional di dalam pembelajaran bahasa Indonesia begitu ya. Nah, berarti setelah itu nanti ada kegiatan mungkin pasca observasi itu nanti kita lakukan lagi ya Bu Dewi ya. Iya, Bapak siap. Ada lagi Bu mungkin persiapan yang perlu kita persiapkan lagi untuk kegiatan supervisi. Ya, paling indikator yang ingin saya inginkan ya, Pak. Mm-mm. Jadi indikatornya yaitu supaya anak selalu mendengarkan aktif. Jadi Mm-mm. bagaimana si anak itu selalu aktif di dalam diskusi kelompok atau di dalam kelas tersebut. Jadi sehingga anak semuanya menguasai dan apa ya namanya eh, tentang pembagian kelas juga ya Bapak. Pembagian Mm. kelompok. Jadi ya Pembagian kelompok, iya. pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, seperti itu, Bapak. Oh, berarti sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke, Iya. baik. Berarti ini kita rencanakan di pekan besok ya, Bu ya. Di bulan apa nih? Masuk di bulan Oktober awal ya. Iya, Untuk siap, melakukan Bapak. supervisi ini ya. Berarti di hari apa itu Bu kita di ini? Kita di Di hari Senin, hari Bapak. hari Senin ya, kelas 3 Iya. ya. Ya Heeh. baik. Baik, apa ada lagi Bu? Atau kita cukupkan ya persiapannya Sudah ya? Bapak cukup. Ya, ya baik baik. Baik kita cukupkan ya Bu Dewi ya. Mudah-mudahan
selama kegiatan super akademik, khususnya di kegiatan observasi, kita selalu diberikan kemudahan ya Bu Dewi ya. Ya, Lancaran amin. juga nanti persiapannya lebih baik begitu ya. Dan hal-hal yang kita bicarakan hari ini bisa diimplementasi nanti di kegiatan observasi. Ya, Baik, baik terima Bapak. kasih Bu Dewi atas waktunya, kesempatannya ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk pertemuan selanjutnya. Amin. Terima kasih Baik, ya kita Bapak. ketemu lagi ya, Bu Dewi, Yuk. sampai nanti kegiatan pasca observasi ya, Bu Oke, Dewi ya. siap Ya, Bapak. makasih Bu ya. Yo, Yuk. assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Nur. Siang Ibu Ya, Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi lupa saya salam saking Iya. Saya kesitnya mau nungguin Bu ketemu Dewi Bu dari Nur. tadi loh Bu Dewi. Iya, mohon maaf ya rada Iya, telat nggak ya Bu apa-apa. Nur masuknya. Nggak apa-apa, iya. Yang ingin hari ini kita akan melakukan sesi coaching supervisi akademik ya Bu Nur dengan Ya. menggunakan model Tirta ya. Pertama-tama marilah kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Sebelumnya apa yang Ibu Nur ingin capai dalam sesi coaching supervisi akademik ini? Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ibu, saya kan saat ini kan sebagai guru SD ya Bu ya, ngajar bahasa Indonesia. Nah, ngajar saya itu ada di kelas 3 Bu, gitu. Jadi kan usia-usia kelas 3 itu kan lumayan juga ya Bu ya. Jadi saya harus sabar gitu ya dalam menangani mereka. Nah, di sisi lain Bu, dengan adanya kurikulum merdeka, saya kan dituntut untuk menjadi guru yang bisa salah satunya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya dengan menggunakan kompetensi sosial emosional, kemudian menerapkan 3 diferensiasi meskipun tidak harus semuanya diterapkan. Juga di sana juga ada budaya positif. Nah, dalam kesempatan ini saya tuh ingin ini Bu memperoleh jawaban ya dari apa yang saya alami di kelas itu terkait bagaimana penerapan diferensiasi itu di kelas saya gitu ya Bu ya. Jadi penerapan diferensiasi dalam pembelajaran seperti itu Bu. Terutama di pembelajaran bahasa di SD kelas 3. Ya, baik. Kalau tadi kan Ibu di kelas 3 SD ya, kelas 3 SD itu Ya, sangat sangat sulit untuk mengajar di anak SD karena dia masih di kelas rendah ya Bu umumnya ya ya. betul ya. Apalagi dengan pembelajaran yang kita menuntut aktif sedangkan anak itu sulit untuk aktif ya Bu. Betul ya, Ya, ya. kebanyakan kan kalau kelas 3 kan baru transisi dari anak kelas 2 ya Bu. Jadi sulit Mhm. untuk beradaptasinya. Nah, Ya. sekarang yang Ibu yang Ibu temukan atau kendala apa yang Ibu temukan dalam pembelajaran tersebut? Ya. Selain tadi anak kurang aktif atau gimana gitu? Ya, jadi kan di usia seperti anak-anak yang saya hadapi sekarang kan memang dia masa-masa kalau kita pembelajaran berdiferensiasi misalnya ya, kalau kita menggunakan atau menerapkan pakai konten gitu kan, memang dalam pembelajaran saya sehari kan sebelum mengajar kan memang Bu ya melihat ya kebutuhan dan gaya belajar mereka kan ada yang auditori, ada visual gitu, ada kinestetis. Nah, cuman kendala yang saya hadapi saat ini itu pada saat di penggunaan pembelajaran dengan konten dibutuhkan kan materi dan sumber belajarnya yang berbeda-beda ya di setiap kemampuan atau gaya belajar anak seperti itu. Nah, di sisi lain memang prosesnya saya mencoba untuk menyesuaikan dengan mereka gitu karena memang kita tidak bisa memaksakan ya. Nah, kendala yang saya hadapi itu dengan berbedanya gaya belajar mereka dengan menggunakan sumber belajar yang berbeda ternyata di sekolah saya itu belum mensupport sarana misalnya pemanfaatan teknologinya dan kemudian misalnya kalau anak yang suka
visual gitu ya. Jadi saya kan harus gantian ya pinjam proyektor dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk sumber belajar misalnya mereka rata-rata sih memang punya buku ya Bu ya, tetapi kan nggak semua anak itu suka membaca seperti itu. Iya. Jadi memang saya harus lebih kreatif memanfaatkan teknologi karena ternyata anak sekarang itu senang teknologi, tapi kadangkala sekolah tidak mensupport karena saya ngajarnya di sekolah negeri Bu. Begitu. Nah, ya kalau prosesnya sih kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti itu, Bu. Nah, terus ini Bu, memang di pembelajaran berdiferensiasi memang saya untuk khusus bahasa Indonesia karena anak yang kita ajar kelas 3 ya, jadi tidak maksimal dalam menghasilkan produk, paling masih hanya di batas-batas di konten sama proses, Bu. Seperti itu. Tapi memang kendalanya saya utama di situ sih karena perbedaan gaya belajarnya dan apa ya Bu ya, penggunaan teknologinya nggak bisa maksimal karena gaya belajar berbeda, saya treatmentnya juga berbeda. Tapi di sisi lain karena masih kelas 3, jadi untuk menghasilkan suatu produk dengan tema-tema tertentu pembelajarannya, ya saya mungkin masih merasa ada kendala seperti itu. Oh ya, jadi yang saya kendalanya yaitu di kayak penguasaan di kelas yang tentang kelompok ya Bu. Ya di teknologi, jadi Di teknologi. misalnya ya sumber belajarnya Kalau kan enggak kalau sarana memang dan prasarana ya Bu. betul ya seperti itu Bu, karena sekolahnya negeri kan proyektor kan harus gantian seperti itu. Iya, saya paham sih Bu. Saya juga pernah merasakan seperti itu ya. Jadi kendalanya emang banyaknya di sarana dan prasarana tersebut ya Bu. Nah, Ya. selain anak susah dikondisikan, jadi kita juga susah di sarana dan prasarana. Jadi sebenarnya kita pengen aktif untuk mengajar di kelas, tetapi karena kita terbatas dengan sarana prasarana, yaitu jadi kendalanya. Nah, Betul, ya. jadi sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu mengatasi itu semua? Jadi dengan cara apa kalau terbentur di sarana dan prasarana tersebut, apa yang Ibu akan lakukan? Karena mereka punya gaya belajar masing-masing, kadang kalau namanya anak-anak kalau kita dengan gaya yang senang mendengarkan, misalnya saya ceramah, mereka juga bosan yang gaya belajarnya tidak suka mendengarkan. Pada akhirnya kadang-kala untuk tema-tema tertentu, misalnya membaca suatu topik, misalnya tentang lingkungan sekitar kita atau berkebun lah misalnya. Ya udah, saya ajak mereka keluar aja gitu, lihat kebun sekolah seperti itu. Jadi kadang-kala untuk mengurangi tadi Bu, karena anak kan fokusnya kan berbeda-beda. Belajar 30 menit itu udah bagus kalau fokus itu. Habis itu udah buyar lagi kayak gitu. Jadi kadang-kala pada saat textbook buku paket dibuka, tapi kalau di sisi lainnya kalau sudah bertemu dengan yang menjenuhkan tadi anak-anak kan sudah berubah fokus, saya aja dia sudah mereka keluar gitu sambil kita bercerita seperti itu. Mungkin dia kalau misalkan temanya kayak tadi berkebun gitu ya, ya udah mereka bisa mendeskripsikan yang dikatakan berkebun itu seperti apa, contohnya seperti apa. Coba contohnya berkebun yuk, kita bawa misalnya ada punya apa di rumah dibawa seperti itu. Wah, bagus ya Bu rencana Ibu itu. Tapi emang anak itu sebenarnya lebih suka belajar di luar ya Bu. Iya, Betul, mereka iya. lebih tereksplor kalau di luar itu. Oh ya, cuma harus Iya. diawasi Bu Iya, Dewi. harus Kalau diawasi apalagi kelas 3 ya ya Bu. kelas 3 takutnya kejebur aja misalnya. Kayak seperti itu. Iya. Memang nggak bisa 100% di kebun atau di luar sekolah, di kelas, di luar kelas maksudnya. Di misalkan dalam waktu 2 jam pembelajaran, misalnya 30 menitnya di kelas ngapain gitu ya. Habis itu mereka udah mulai jenuh, udah nggak fokus, udah diajak jalan aja dulu. Ya. Nah, yang terakhir ya Bu, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu berkomitmen atas pembelajaran Ibu tersebut dan satu lagi menerapkan aksinya di pembelajaran tersebut. Baik. Dengan apa yang pernah saya alami dan apa masalah yang saya hadapi, jadinya
saya akan melihat materi yang saya akan ajarkan, ya Bu ya. Kemudian dari materi tersebut itu tujuannya apa sih? Dari materi tersebut yang akan kita inginkan seperti itu. Nah dari situ saya kan lihat hasil penilaian saya, kebutuhan anak itu seperti apa, gaya belajarnya apa. Jadinya pada saat momen tertentu dengan materi A mungkin saya bisa menggunakan konten yang berbeda-beda, kemudian prosesnya berbeda-beda juga mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalaupun memang dalam materi tersebut lebih mengasyikkan menghasilkan satu produk, misalnya mengarang, misalnya gitu ya, atau tadi misalnya pergi keluar dengan mengidentifikasi, oh yang dikatakan berkebun itu seperti apa sih contohnya, gerakannya kayak apa misalnya. Nah itu nanti saya harus membuatkan suatu perencanaan dengan melihat tadi materi, waktu seperti itu, dan alat-alat apa yang digunakan. Dan mungkin rencananya memang kalau misalnya yang terkait dengan materi A, ya misalnya tentang materi yang satu tadi berkebun di bulan November atau pertengahan November seperti itu. Ya, tadi ada satu yang kelewat nih ya Bu, pertanyaan saya. Ya, silakan. Ya, jadi Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana Ibu selanjutnya? Baik, yang jelas saya membutuhkan partner ya Bu untuk melancarkan setiap aktivitas mengajar saya. Jadi saya membutuhkan rekan sejawat saya pastinya ya untuk saling berdiskusi di dalam sekolah ini. Kira-kira topik yang ini itu saya harus seperti apa gitu kan. Kemudian karena posisi saya ada di SD, jadi saya membutuhkan kepala sekolah saya gitu, selain rekan sejawat gitu, karena bagaimanapun kebijakan untuk misalnya sarana prasarana kan saya izin dengan kepala sekolah, dan tak luput pula saya dengan warga sekolah misalnya dengan cara sekolah seperti itu. Kenapa? Karena ternyata pembelajaran di kelas saya itu nggak bisa hanya di kelas, tetapi butuh di luar. Makanya butuh teman, butuh kalau di luar, apalagi di luar butuh tenaga untuk apa ya, saling mendukung mitra ya kalau ada apa-apa seperti itu. Oke, demikian proses coaching kita hari ini ya Bu, coaching supervisi akademik ini. Iya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya juga, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dewi atas waktunya. Ya, akhirnya saya Ibu. bisa ini Bu mendapatkan kesimpulan gitu loh Bu dari masalah yang saya hadapi seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Ya, Ibu. Sampai ketemu ya, lagi. Bu, terima kasih. Terima kasih. Oke, mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya, baik. Gimana kabarnya Bu Dewi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Akhirnya kita bisa ketemu lagi, Bu. Iya, setelah tadi melaksanakan pra-observasi. kita ketemu lagi. Ya, setelah kegiatan observasi, Bu ya. Iya. Oke, baik. Bu Dewi, gimana nih Bu, ketika proses observasi terjadi, dilakukan begitu ya? Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan Bu, hasilnya seperti apa begitu Bu? Alhamdulillah tadi proses coaching super akademik saya dengan Bu Nur alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan kita berdua saling memberikan solusi di kendala-kendala dalam proses pembelajarannya Bu Nur gitu. Oh gitu. Nah kalau boleh tahu mungkin kendala-kendalanya apa Bu ya yang ada di proses yang sebelumnya sudah dilakukan? Nah tadi Bu Nur itu bercerita tentang kendala atau kendala yang dia hadapi di kelas ya Pak, yaitu yang pertama tentang keterbatasnya sarana dan prasarana, Keterbatasan sarana prasarana ya. Dan yang kedua itu anak yang maklum ya Pak, di anak kelas rendah kelas 3 SD itu dia sangat kesulitan untuk untuk bisa mengikuti pembelajaran. Ya, mengikuti pembelajaran secara aktif. Jadi anak
itu kalau Aktif. di dalam kelas hanya diam saja ketika pembelajaran, tapi dia aktifnya di luar pembelajaran saja. Dan Oh, maksudnya ya, pembelajaran dilakukan di luar kelas gitu Bu ya. iya, heeh. Dan anak-anak Oke. itu ternyata kata Bu Nur lebih senang itu ketika pembelajaran di luar. Di luar, oh Iya, iya. Tapi tidak selalu di luar kan Bu ya? iya, tidak Nanti selalu di kelasnya luar. nggak dipakai Bu di Iya, sekolah alam. mereka lebih Iya. bebas katanya Pak kalau misalkan Oh belajar iya di luar. iya. Tapi Baik tetap baik. tetap pengawasannya Tapi iya yang iya iya. super itu Iya double iya. kalau itu mah. Baik, sebagaimana pembicaraan sebelumnya pada pra-oprek kita sempat membicarakan kita mau melihat aspek untuk pembelajaran berdiferensiasinya gimana Bu? Itu muncul ada tidak ya di proses pembelajarannya itu ya? Nah, Untuk pembelajaran alhamdulillah berdiferensiasi. ya, itu muncul Pak. Dia diferensi konten dengan media pembelajaran kalau ya itu tadi ketika keterbatasan sarana dan prasarana, Hmm, ya kadang dia kebagian untuk menggunakan InFocus. Nah, jadi dia ya. bisa menggunakan kontennya dan itu Ya. ada juga dengan diskusi kelompok dan menghasilkan produk ya Mm, Pak dengan presentasi setiap mm. kelompoknya. Berarti di situ diferensiasinya termasuk diferensiasi konten, dan juga ada Iya, di proses, iya termasuk ada juga Pak. ada diferensiasi produk Bu ya di Iya, sana ya. ada Pak. Baik ya. Nah, satu lagi nih Bu ya, kemarin kita udah bahas juga terkait penilaian untuk ini. Nah, untuk pembelajaran sosial emosionalnya gimana Bu di praktek yang dilakukan di kelas 3 ini? Ada nggak Alhamdulillah, terlihat nggak ya di sana ya? alhamdulillah terlihat Bu Nur Nah, menerapkan sosial emosionalnya seperti anak di apa ya di dalam kelompok itu mereka mm-mm. sangat berperan aktif. Oh, jadi ada ya proses itu ya. Berarti lebih ke arah Iya, kemampuan berelasi ya kelompok anak beraliasi. ya. Iya, Termasuk juga mungkin terkait dengan tanggung jawab ya, karena kan itu apa keputusan bertanggung jawab Bu ya. Karena kan iya. itu juga di luar kelas ya. Jadi memang anak juga diajarkan untuk ini ya. Oke, Kalau baik. Nah, ya, baik. Nah, baik selanjutnya Bu terkait dengan untuk rencana, mungkin tadi kan ada kendala-kendala ya. Nah, itu untuk rencana tentunya ada rencana-rencana perbaikan ke depannya gitu untuk ini gimana Bu? Ada nah, perbaikan. rencana kedepannya itu Benur ingin meningkatkan pembelajaran aktif di kelasnya Pak. Jadi dengan Mm-mm. dia berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan Oh iya, semua warga yang ada di sekolah itu Pak. jadi untuk Entah rekan sejawat untuk penjaga, membantu ya, membantu. iya, apalagi kalau misalkan kan tadi saya bilang kelas rendah itu butuh pengawasan yang sangat ekstra ketika Iya. pembelajaran di luar. Jadi dia harus bekerja sama dengan warga sekolah seperti penjaga Mm, sekolah kayak gitu, Pak. iya. Oke, baik Bu Nur, dirasa cukup ya. Mudah-mudahan Bu untuk Dewi, Pak, selanjutnya. kok Bu Nur? Oh iya Bu Dewi, mohon maaf nih. Iya, Kayaknya Bapak. kurang ngopi nih Bu. Iya, kurang ngopi. Salah sebut. Iya. Eh, Kalau Bu Nur mah yang diobservasi Bu ya. Iya. Baik, baik Bu Dewi, terima kasih ya. Jadi memang tentunya dari hasil diskusi kita tentunya akan melakukan upaya-upaya perbaikan tadi ya di kemudian hari untuk memperbaiki kegiatan supervisi akademik yang mungkin dia akan datang di semester 2-nya Bu ya, Iya, atau iya, mungkin Bapak. kita akan coba perbaiki lagi. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi atas bantuannya, kesempatannya ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Bu ya. Amin. Ya, terima Kesehatan dan kasih nanti kita juga ya, bisa Bapak. ketemu lagi ya Ibu ya. Ya, Baik. Terima amin. kasih Ibu Dewi ya. Ya, Oke, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.